Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Halo mahasiswa, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, puji syukur ya karena karunia Allah. Maka pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Ya, setelah libur kurang lebih 1 minggu, tentunya semangatnya jadi tumbuh kembali ya, jadi fresh ya. Saudara-saudara mahasiswa yang saya hormati, saya ucapkan selamat. Kemarin itu ada maulutan ya, jadi memperingati hari lahir Nabi Muhammad SAW. Adalah sosok manusia yang menurut Islam sebagai model atau contoh yang akhlaknya sangat mulia ya. Jadi karena ada nabi ini, maka manusia menjadi tahu mana yang baik dan mana yang buruk, dan harapannya kalau orang beragama Islam harus mencontoh sifat-sifat mulia dari Nabi Muhammad SAW ya, dan yang terutama sekali yaitu mentaati semua perintah dan menghindari semua larangan yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada manusia, yang semua itu kalau orang Islam ditulis pada kitab suci Al-Quran ya. Kemudian ada hadis ya, itu semua adalah background kita untuk beribadah, bahwa kita ini adalah ciptaan yang diciptakan oleh Allah, menyembah Allah, kemudian diatur lewat kitab suci harus bagaimana melakukan yang baik dan menghindari yang buruk. Jadi nggak boleh sombong, tidak boleh sifatnya buruk, apalagi fakultas hukum. Ya, fakultas hukum itu adalah orang-orang pilihan yang disuruh menegakkan hukum di dunia. Jadi dia harus sifatnya baik dulu, maka dia dibekali oleh ilmu-ilmu supaya dengan hukum itu masyarakat tidak menjadi kacau dan tidak menjadi semrawut ya, tapi ada kedamaian, keamanan, ketertiban. Ya, yang asasnya secara umum adalah hukum itu harus memberi apa? Memberi manfaat, memberi rasa adil, dan memberi kepastian hukum. Saudara-saudara mahasiswa, terima kasih yang sudah presentasi tugas yaitu tentang asas-asas hukum perdagangan menurut Undang-Undang 7 2014 tentang perdagangan. Ya, yang untuk tujuan perdagangan yang ada pada undang-undang tersebut, nanti Ibu senang sekali kalau ada yang presentasikan ya. Tapi kalau misalnya tidak mengerjakan itu tapi mau melanjutkan presentasi, silakan. Kemarin sepertinya ada yang kelompok terakhir belum presentasi, dan silakan yang lain yang belum presentasi aktif bertanya. Apalagi kemarin itu PPT-nya atau videonya sudah di-share ya di grup ya. Tolong dipelajari. Jadi nanti silakan bertanya, menghargai yang sudah membuat video ya. Ibu hanya menambahkan saja, selain asas-asas yang ada pada Undang-Undang Perdagangan, yang ada pada pasal 2 itu, yang terdiri dari 11 asas itu, ada juga asas-asas yang sifatnya umum, yang dalam pembuatan Undang-Undang Perdagangan ini, asas-asas umum ini dipakai sebagai acuan. Asas-asas apa saja itu? Yaitu yang pertama adalah asas lex specialis derogat legis generali, yaitu hukum yang khusus mengenyampingkan hukum yang umum. Jadi untuk masalah perdagangan, kalau ada 2 aturan hukum, maka hukum khusus dulu yang dipakai untuk mengatasi masalah tersebut. Dalam hal ini contohnya adalah KUHD, semua hal yang diatur pada KUHD, atau undang-undang produk nasional yang di luar KUHD, itu hukum khususnya.
Hukum umumnya adalah KUH Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW. Itu asas yang pertama, asas lex specialis derogat legis generali. Asas yang kedua adalah asas kebebasan berkontrak. Ya, hukum dagang mengatur hubungan hukum individu satu dengan individu yang lain dalam suatu perjanjian khusus. Ya, pasal 1338 KUH Perdata menyatakan segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi menurut pasal 1338, ya, segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang buatnya. Jadi kalau saudara membuat perjanjian antara saudara dengan teman saudara, maka perjanjian yang saudara buat itu dianggap sah menurut hukum 1338 KUH Perdata, ya, dan itu dianggap sebagai undang-undang bagi saudara dan teman saudara. Asas kebebasan berkontrak sini, ya, di sini saudara boleh melakukan, membuat perjanjian tentang apa saja dengan catatan harus tidak melanggar hukum, tidak melanggar ketertiban, tidak melanggar kesusilaan, kemudian harus beretikat baik, isi perjanjiannya baik. Jadi tidak boleh saudara membuat perjanjian dengan teman saudara untuk membuat perusahaan pembuat obat-obat narkoba, itu nggak boleh. Itu, ya, meskipun asas kebebasan berkontrak itu boleh membuat apa saja isi dalam perjanjian, tapi harus tetap bertanggung jawab. Itu dulu ya, nanti ibu akan lanjutkan suatu saat atau saudara cari sendiri dulu. Yaitu asas yang lain adalah asas Pacta Sunt Servanda 1338 ayat 1 KUH Perdata. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Nah, apa beda asas kebebasan berkontrak dengan asas Pacta Sunt Servanda ini? Sama mungkin ya. Nanti ya diamati ya. Kemudian asas konsensualisme 1320 KUH Perdata. Asas itikat baik, asas badan hukum sebagai legal person atau subjek hukum mandiri, asas limited liability. Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham dimilikinya. Kemudian asas fiduciary duty. Ketika seorang agen harus bertanggung jawab penuh atas suatu pengurusan yang didelegasikan oleh perusahaan, maka direksi yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan tersebut untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Itu nanti saudara pelajari sendiri asas-asas dalam hukum perdata yang merupakan acuan untuk pembuatan undang-undang perdagangan, khususnya untuk asas-asas. Untuk tujuan perdagangan ya, nanti harus ada yang presentasi ya untuk mewakili. Saya rasa itu saja. Kalau ada salah kata, ibu mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.